www.radiomesra.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di edisi siar hari Jumat tanggal 7 Juni ya, bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1445 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Tentunya di acara Dai Dialog Agama Islam bersama Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya, yang akan menemani kita sampai pukul 11 siang hari nanti. Untuk acara kami juga boleh diikuti atau didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Insa Mesra berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan satu sama lain, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Sekarang pukul 10 lewat 19 menit Insa Mesra. Saya mencoba menyapa beliau yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah ya. Dan itu pun harapan kita kepada Insa Mesra semuanya, semoga selalu diberi kesehatan ya, lahir batin setiap saat. Sudah saya sampaikan sebelumnya Ustadz bahwa untuk hari ini kita masih di materi ibadah kurban dan Idul Adha ya. Materinya Part kedua ibadah kurban dan Idul Adha. Nanti boleh bertanya seputar pembahasan kita hari ini di 085395350907. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, pada kesempatan Jumat kali ini tanggal 7 bulan 6 ya. Iya. InsyaAllah kalau di kalender kemungkinan besar InsyaAllah besok sudah masuki 1 Zulhijjah. Iya. InsyaAllah salah satu kesunahannya bagi yang berkurban, maka kalau bisa disunahkan untuk menahan untuk tidak dipotong dulu kukunya, rambutnya, bulu-bulu yang ada di tubuh kita sampai hewan kurban kita dipotong. Mulai tanggal 1 Ustaz? Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kalau memang kita sudah ada hewan kurbannya, sudah ngasih uang kurbannya. Kalau zaman dulu kan sudah ada hewan kurbannya. Sekarang berarti sudah dikasih uangnya. Sudah. Berarti dari tanggal 1 sudah. Kalau bisa jangan memotong dulu kuku, rambut, apa sunnahnya seperti itu. Tapi kalau bagi kita, oh Ustaz saya kok kerjanya di bengkel ataupun kotor-kotor, bagaimana kalau dipotong? Ya udah, kan itu sunnahnya bagusnya iya. Seperti itu. Insyaallah Mesra dimanapun berada, karena pada kesempatan kali ini kita masih di bab tentang seputar kurban ataupun Idul Adha, bagian keduanya. Maka untuk mempersingkat waktu kita memulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan sudah apa yang dinamakan berkurban itu, yaitu menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu berupa unta, sapi ataupun kerbau ataupun kambing ataupun sejenis domba pada hari raya Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha itu hari tasyrik itu menyembelihnya karena Allah, itu dinamakan berkurban. Iya. Adapun menyembelih ayam itu karena kita di hari raya Idul Adha, itu pun tetap dapat pahala karena bergembira di hari raya Idul Adha. Jangan sampai disalahkan. Mereka yang menyalahkan, mereka mengiranya itu pun termasuk kurban, padahal itu bukan, karena mereka bergembiranya itu, mereka pun berpahala karena bergembira itu. Kemudian hewannya sudah yang dikurbankan, hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Kemudian umurnya, maka kalau hewannya sapi ataupun kambing ataupun hewan-hewan yang dibolehkan dikurbankan tapi umurnya tidak mencukupi, maka tidak sah. Maka kriteria umur yang boleh dikurbankan apa saja? Maka diantaranya wa yujzi'u fiha al-jad'u minadh-dhani. Itu kalau kambing yang sejenis kambing apa di sini, kambing
apa gibas, sejenis domba yang bulunya putih, gimbal itu, maka umur boleh dikurbankannya minimalnya umur 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun genap, nah itu hitungan hijriah lebih cepat daripada Masehi, maka sudah boleh dikurbankan. Kalau 1 belum tahun, tidak Ustaz, sah, ya? tidak Iya. boleh. Ini domba, Ustaz. Nah, domba yang sejenis putih itu yang rambutnya. Wathaniyu minal ma'azi, dan kemudian kalau kambing yang sejenis kambing kacang, kalau di Jawa namanya kambing kacang yang kupingnya panjang, yang warna coklat, kekuningan, ada juga yang putih itu, yang tinggi-tinggi di pinggir jalan, badannya kayak rusak lah kayak gitu. Nah, itu kalau kambing seperti itu minimalnya umur 2 tahun. Nah, gitu. Wal ibli wal bakori, ya, wal ibli wa thani minal ibli. Kalau unta itu umur 5 tahun minimalnya. Kalau kambing tadi 2 tahun, Ustaz. Kalau kambing yang biasa, bukan kambing domba, nah 2 tahun. Tapi kalau domba 1 tahun. Iya. Nah, kalau unta 5 tahun. Wal bakori, dan sapi, wathani wal minal bakori, dan kalau sapi juga minimal umurnya boleh dikurbankan minimal umur 2 tahun. Tadi Maka- kalau unta 5 tahun, Ustaz, Unta ya? 5 tahun. Kalau domba 1 tahun, 1 tahun. kambing sama sapi 2 2 tahun. tahun. Itu minimal Pernah baru. saya juga dengar Ustadz katanya kalau kambing itu nanti kalau misalkan tanduknya belum keluar, meskipun sudah cukup 2 tahun tapi tanduknya belum keluar, itu tidak di ini. Iya, sebetulnya kan biasanya secara dalam syariat biasanya bisa diketahui itu dengan melihat tanduk atau giginya ompong tidak, giginya ini enggak, tanggal tidak, maka itu bisa diketahui umurnya. Nah, sebetulnya pada dasarnya paling ininya umurnya. Kalau kecuali kita bisa memprediksikan, tahu oh biasanya kalau tanduknya seperti ini umur seperti ini. Kalau seperti zaman dulu orang-orang tua bisa memperkirakan, peternak di kitab fikih pun dijelaskan. Nah, tapi kalau kita tidak bisa memperkirakan, yang penting perkiraan umurnya umurnya berapa, maka sudah bisa seperti itu. Kemudian umurnya sudah, setelah hewan kurban itu kalau mau iuran untuk berapa orang, maka di dalam hukum pun dijelaskan watu jajiu al badanatu an sab'atin. Kalau untuk onta itu kalau mau iuran untuk 7 orang kalau mau paling banyaknya. Wah Ustaz, bagaimana ini kalau kelompok saya sebelum hari H mengundurkan diri 3 orang, bagaimana? Ya tidak apa-apa, lanjut aja. Kan itu paling banyaknya minimal 7 orang. Bukan berarti karena ada 2-3 hilang lalu tidak jadi. Lanjut aja. Lebih banyak lagi pahalanya kalau cuma sedikit orangnya. Bahkan 1 orang 1 unta pun boleh, 1 orang 10 unta pun boleh. Sama. Wal baghratu an sab'atin. Begitu pula sapi. Sapi juga paling banyaknya untuk 7 orang. 7 orang. Nah, 7 orang. Umpama andaikan ada kejadian, kan kadang Ustaz tahun kemarin ini di tetangga kelompok kami, kelompok B, 3 orang mengundurkan diri jadi nggak jadi. Padahal bukan seperti itu. Walaupun yang 3 orang mengundurkan sendiri karena mungkin ada kebutuhan mendesak, jadi tarik lagi, mau tidak mau daripada minjem ke orang mungkin, ya udah tidak apa 4 orang pun, bahkan 1 orang pun bisa, 1 sapi, 1 orang 10 sapi pun bisa. Itu batas minimal kalau mau berkelompok, berarti minimal maksimalnya 7 orang. Di bawah pun tidak apa-apa, 2 orang pun bisa, 3 orang pun bisa, dan seterusnya. Sama dengan ini Ustaz, unta juga begitu Iya, ya. sama soal itu. Kalau kambing Kalau kambing wasyatu an wahidin, kalau kambing hanya untuk 1 orang. 1 orang kalau kambing berarti. Kalau kambing untuk 1 orang. Wah Ustaz, bagaimana ini kalau saya niatnya keluarga saya ada 12? Boleh, kalau boleh niatnya untuk 1 keluarga. Di mana dalilnya? Walaupun kan kambing umpama sapi atau unta kan 7 orang. Tapi di antara 7 orang ini 1 orang entah namanya siapa, atau contohnya Pak Andi lah. Pak Andi dia keluarganya ada 12. Dalam hati niat, oh saya niat untuk keluarga juga. Udah boleh. Pahalanya sampai keluarga juga. Itu. Di mana dalilnya? Di dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1967, 1966, 1967. An Anasin radhiyallahu qala, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu Rasulullah SAW doha bikabshin, berkurban dengan kambing, wa qala idza dhabihi, dan ketika hendak menyembelihnya mengucapkan bismillah, ucapan bismillah. Kemudian Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, dari Nabi Muhammad berarti dari dirinya, wa ali Muhammad, dan dari keluargaku, keluarga Nabi Muhammad. Berarti keluarga Nabi Muhammad siapa? Banyak. Anaknya 7. Istrinya berapa? Di dalam satu riwayat 11, dalam riwayat yang paling kuat 9. Paman-pamannya berapa, sepupunya berapa. Keluarganya Nabi ada yang hidup, ada yang masih ada hidup, ada yang sudah meninggal. Nah, diniatkan untuk keluarganya juga. Wa min ummati Muhammadin, dan kata Nabi
dan dari umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ini dalil dibolehkannya kita berkurban untuk niatkan untuk keluarga, baik yang sudah meninggal ataupun belum. Nah, kita pun sebetulnya bahkan kita pun yang belum dilahirkan oleh Nabi Muhammad SAW udah dikurbankan ini. Kan Nabi ketika berkurban, ya Allah terimalah ini kurban dari saya dan dari keluarga Nabi Muhammad. Berarti keluarga saya, keluarga Nabi Muhammad berarti ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa banyak keluarga Nabi Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umatku umat Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika Nabi masih hidup, umat Nabi kan ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, dan ada yang belum dilahirkan. Kita ini sebetulnya kita semua sudah dikurbankan oleh Nabi. Kurban Nabi pasti diterima. Nah, kalau kurban kita kan kadang kalau mau disebut-sebut, ini berkurang palanya. Bahkan naudzubillah tidak diterima. Tapi yang mau disebut semua segera istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita sudah dikurbankan oleh Nabi, bagi yang mampu kita tetap disunahkan untuk berkurban. Gitu. Ustadz, ada pertanyaan di WhatsApp Ya, ini. boleh di WhatsApp pertanyaan. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz tentang pembagian daging kurban. Apakah boleh dikasih sama orang yang bukan beragama Islam? Iya. Apakah boleh dikasihkan Dagingnya, kepada? Iya. Kalau kurban itu kan pada dasarnya apa asal hukumnya? Sebentar, kasihan ini ada teman. Pada dasarnya kan hukum dalam syariat, tujuan daripada kurban itu untuk supaya orang-orang Islam itu dapat hidangan daging. Orang Islam. Nah, bergembira di hari raya Idul Adha supaya dapat hidangan-hidangan daging seperti itu. Nah, jadi maka umpama kalau ngasih kepada non muslim secara syariat kan tidak diperkenankan. Maka caranya gimana? Kan bisa kita dengan beli daging. Pilih daging kan dikasih aja. Karena dikasih dia nggak tahu apakah itu kurban ataupun bukan. Untuk menjaga hatinya, mungkin kan ada tetangga yang non muslim yang apa. Semuanya dapat, dia supaya dapat juga. Makanya dalam Islam kan ada aturannya. Sebetulnya kurban itu diperuntukkan untuk orang muslim supaya di hari Idul Adha itu dapat hidangan daging berupa daging. Maka kan sebetulnya karena ada tetangga saya ini non muslim. Memang yang muslim sudah pada kebagian semua. Pertanyaannya. Nah, kan masih banyak yang tidak kebagian juga. Adapun kalau mau ngasih ke tetangganya, kalau kita mampu kan bisa beli juga. Beli dulu, yang ini dikasihkan muslim, yang beli dikasihkan non muslim. Kan berpahala juga. Sayang Ustaz. Kalau pikir sayang berarti kita pelit. Kalau pikir pahala, padahal berpahala itu kita. Dulu Nabi bersedekah kepada ngasih juga pernah kepada Yahudi, nyuapin apa semua. Kalau ngasih saja boleh. Tapi kalau untuk yang kurban ini kan diperuntukkan kepada muslim. Sebetulnya seperti itu. Dasarnya. Ya, kalau darurat ya mungkin kalau darurat memang emergensi, nggak ada lagi mungkin dia kelaparan apa semua, ya udah dikasih karena emergensi. Tapi apalagi kalau dia mampu tinggal belikan aja daging di yang lain. Gitu. Ya, dilanjut lagi Ustadz. Saya rasa jawaban Pak Ustadz untuk penanya dari Leinungan Tasnat Matondeng sudah jelas ya. Jadi kemudian yang selanjutnya hewan yang dikurbankan umurnya mencukupi. Tapi ada ciri-ciri pada hewan tersebut walaupun umurnya cukup, tapi karena ada ciri-ciri kriteria tertentu sehingga tidak sah kalau dikurbankan. Apa saja? Maka dalam hukum wa arbaun la tujzu fi dhahaya, 4 kriteria hewan yang tidak sah kalau dikurbankan. Yang pertama apa? Al aura'u bayinu aura'uha. Yang pertama picek ataupun buta, betul-betul buta. Baik sebelah atau satunya ataupun terbuka mungkin tapi tidak bisa melihat. Kan ada kan kita juga orang biasa pun manusia itu ada yang matanya terbuka tapi tidak bisa melihat lagi, nggak tahu kenapa. Nah, kalau yang seperti itu maka tidak sah, sebelah ataupun ataupun buta tertutup pokoknya tidak sah walaupun dagingnya banyak, walaupun gemuk. Wal arja'u, yang kedua, wal arja'u bayinu arja'uha, yang kedua yaitu yang pincang, betul-betul pincang. Nah, maka untuk hati-hatinya lihat pincang enggak, pincang sebelah kah, 2 kah, 3 kah, 4-4-nya, tidak sah. Itu. Biar sengaja dipincangkan Ustaz? Ya, tidak sah. Walaupun ketika tadinya enggak pincang, sebelum disembelih terjatuh kah atau bagaimana sehingga pincang.
Nggak sah. Marah, tinggal tukar aja Oh, ke tukang hewannya, Pak Tabe, karena ini untuk syariat, karena untuk agama, karena untuk kurban dalam agama nggak boleh. Kan bisa dijual di hari yang lain untuk sembelih yang lain, ini untuk kurban. Tukar pasti mereka juga ngasih dispensasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, wal maridatu al bayyinu maruduha. Dan yang ketiga itu yang sakit, betul-betul sakit, ya. Kalau betul-betul sakit, yang tahu sakitnya itu ya tukang hewannya atau tukang yang punyanya. Sakitnya itu apalagi kalau yang sakitnya mengurangi dagingnya, membuat kurus, membuat apa, maka tidak sah juga seperti itu. itu Maka yang tinggal ketiga Ustadz ya. tinggal tanyakan ke Ustadz, bagaimana kami tahu sakit? Kami bukan, makanya kita tanyakan kepada penjualnya atau tukang hewannya atau yang ngerti hewan, atau kalau ada dokter hewannya silahkan tanya. Maka kalau menurut kata mereka, oh ini sehat, tapi bohong ternyata, padahal sakit, yang berdosa mereka. Itu karena kita kan tidak tahu. Kemudian yang keempat, wal ajpa'u allati dhahaba mukhuha minal huzali. Yang keempat itu yang tidak boleh dikorbankan, yang kurus krempeng, yang memang tidak ada dagingnya, lemaknya tidak ada, kurus sekali tidak ada dagingnya, maka tidak sah untuk berkurban. 4 kriteria hewan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan biasa kan ada juga Yang kupingnya rusak atau bagaimana, enggak ya, apa-apa Ustadz. kalau gadingnya rusak tidak apa, cuma Kupingnya. retak apa, nanti di depan kami sebutkan juga, wakmuaksurul korni, retak. Makanya di sini wala tujiu al maktuatu al udhuni awidanabi, dan tidak sah juga yang terputus ataupun sobek kupingnya, sedikitkah, sebelahkah, dua-duanya. Nah kalau bisa itu yang kasih tanda jangan dibolongin, tandanya seperti apa, pembolong kertas kan ada kan, kan itu malah mengurangi. Iya. Nah, kalau yang sejenis staples kan itu membolongi tapi tidak mengurangi, maka boleh. Iya, iya. Nah, kayak menusuk itu, kayak ada jarumnya atau apa yang menusuk aja, tapi yang membolongi itu, nah itu yang tidak diperkenankan dalam syariat, sedikit ataupun banyak. Kemudian waladzanabi, dan juga sama yang terputus ekornya. Kalau bulunya saja tidak apa-apa, ini ekornya putus, sedikit atau banyak tidak sah. Maka bagi para kita-kita yang panitia atau apa yang mau masukin hewan kurbannya, mungkin sudah dapat tapi pasti masukin pintunya sembarangan, masuk jebret jebret sehingga ekornya kejepit, putus, tukar aja, bilang aja ke penjualnya, Pak Tabai, ini karena untuk kurban, jangan, nggak sah kalau untuk yang apa terputus ekornya walaupun sedikit. Kalau bulunya yang terputus tidak apa-apa, ini ekornya betul walaupun sedikit, tinggal kan untuk sembelihan hari lain bisa, untuk jual biasa bisa, tapi kalau untuk kurban tidak boleh. Iya, ada pertanyaan Ustadz, Oh iya, dari di WhatsApp. Assalamualaikum. Kalau kurban 1 ekor sapi, ini pertanyaan dari Lawanda Food. iya. Kalau kurban 1 ekor sapi kan bisa 7 orang. Pertanyaannya, apakah bisa yang 7 orang itu bisa sebagian digabung dengan orang yang masih hidup dengan sebagian orang yang sudah meninggal gitu, ya, kayaknya. barangkali begitu maksudnya. Bagaimana syariatnya dan Iya. hukumnya? Iya Bapak Ibu, kami sudah tangkap dari Lawanda Food, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kurban 1 ekor, kan 1 ekor sapi kan 7 orang. Iya. Bagaimana digabungkan dengan 7 orang tersebut, diantaranya ada yang Ada hidup, yang ada yang meninggal. meninggal. Boleh saja. Semua dalam hukum boleh. Umpama satu grup itu 7 orang itu hidup semua, boleh. Ataupun satu grup 7 meninggal semua, boleh. Ataupun dicampur, ada yang hidup, ada yang meninggal, boleh. Boleh. Semuanya. Gitu. Bagaimana syariat dan hukumnya? Hukumnya ya boleh. Iya, hukumnya boleh. Saya Boleh, hukumnya iya. boleh. Sama dalilnya tadi itu yang hadis riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1966, 1967 hadis Sahih Muslim. Rasulullah ketika kurban seperti itu, diniatkan untuk keluarganya, untuk siapa? Kan keluarganya ada yang hidup, ada yang meninggal, kan dicampur-campur semua. Seperti itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya wa yujzi'u al-khoshiyu, dan sah kalau hewan kurban yang dikebiri. Ya, dikebiri itu dihilangkan telur-telurnya. Iya. Seperti orang sumo Jepang ya, itu kenapa besar-besar badannya, besar kayak apa ya, besar kayak gajah gitu. Kenapa? Karena dihilangkan telurnya. Oh, bisa yang sudah dikebiri bisa Bisa. dikembangkan? Kalau ada hewan yang dikebiri kan biasanya dikebiri itu supaya membesar badannya. Itu boleh dikurbankan. Gitu. Kemudian wal maksurul korni, dan juga yang Indonesianya yang tanduknya retak. Tanduknya retak
boleh, ataupun belah atau apa boleh, sah untuk berkurban. Tanduk yang gadingnya retak atau tanduknya retak boleh, sah berkurban. Seperti itu. Untuk jenisnya Ustadz harus jantan. Itu kesunahannya bagus juga, sering ditanyakan di beberapa masyarakat, yaitu akan kami utarakan ya di sini. Naam. Wa'lam annahu la farqa fil ijza'i bainal untha wadh-dzakari idza wajada as-sinul mu'tabar. Naam, adz-dzakaru afdalu 'ala rajih. Ya, memang tidak ada perbedaan di antara laki-laki apa jantan maupun betina. Cuma afdalnya jantan. Mau akikah kah, mau kurban kah, boleh betina, boleh jantan. Tapi afdalnya jantan. Kalau mau dibilang afdol. Bahkan kalau kita Busyrul Karim dijelaskan lagi, apa yang betina lebih afdol kalau memang dia belum hamil, belum melahirkan, karena dagingnya mungkin bisa banyak, bisa bagus. Tapi kalau betinanya ini sudah melahirkan atau sudah hamil, kan kadang mempengaruhi daging dan sejenisnya, seperti itu. Tinggal kita. Jadi afdolnya jantan. Kalau dibilang afdolnya afdol. Kalau sah boleh sah semua. Cuma kalau mau bilang afdolnya mana, afdol jantan. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah umurnya, ciri-ciri hewan yang tidak boleh kurbankan dan sejenisnya. Maka waktu penyembelihnya kapan? Waktu dzabhi min waktu sholatil idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyariki. Yaitu waktu boleh menyembelih hewan kurban kapan? Ketika waktu sholat id sudah boleh ditunaikan, itu pun sholat menyembelih kurban pun sudah dibolehkan. Contohnya waktu id kapan? Waktu sholat idul fitri, idul adha, sama seperti waktu duha. Kapan? Seperti kalau tombak ditancapkan, inda qadri ramyin, ketika tombak ditancapkan, maka itu tinggi mataharinya seperti itu, maka sudah boleh sholat duha, sholat idul fitri, idul adha sudah boleh. Sampai mana? Maksudnya kalau dimenitkan, yaitu di dalam kitab Takriratus Sadida jelaskan, ketika detik matahari terbit kan nggak boleh, detik-detik terbit matahari sholat atau apa nggak boleh. Itu 16 menit, yaitu sita asyarin daqaik, itu 16 menit setelah terbit. Nah itu waktu duha, waktu sholat idul fitri, idul adha ditunaikan. Maka di waktu itu juga sudah boleh disembelih. Tapi Bapak Ibu insan mesra jangan dipraktekkan ya. Nanti belum juga sholat disembelih malah hilang semua itu. Nanti dicari sama orang-orang itu. Kemudian sampai kapan waktunya? Ila guru bisyamsi min akhir ayam tasyriki, sampai terbenamnya matahari terakhir hari tasyrik. Berarti kalau Idul Adhanya hari ini hari Jumat ya. Kalau andaikan hari ini Idul Adha ditambah 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin terakhir, Senin terbenamnya matahari, di situ tidak bisa lagi berkurban. Nah, tapi kalau sebelum terbenam matahari hari Senin masih bisa. Pokoknya 3 hari tasyrik itu masih bisa berkurban, pahalanya sama. Kalau pemotongan hewan kurbannya Ustadz bisa malam? Bisa. Yang penting masih di hari tasyrik. Iya. Nah, hari Idul Adha, hari tasyrik masih bisa. Seperti itu. Kemudian waktunya sudah. Sekarang kesunahan menyembelihnya apa saja? Wa yustahabu inda dzabi khamsatu asya, disunahkan ketika menyembelih 5 hal. Yang pertama apa? At-tasmiyatu, baca bismillah. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua baca salawat. Yang ketiga wastiqbalul kiblati, dihadapkan ke kiblat. Bidzabi hati, yaitu dengan sembelihannya. Maksudnya hewan kurbannya di menghadapkan kiblat, baik yang menyembelih maupun yang disembelihnya dihadapkan ke kiblat sunnahnya. Kenapa? Karena untuk menggambarkan bahwasanya tempat yang mulia itu ke arah kiblat. Apalagi dalam rangka ibadah ini, kan kurban. Sunnahnya seperti itu. Wah Ustaz, bagaimana mau diarahkan ke kiblat ini? Ini sapinya besar, gemuk, sudah diikat menghadap ke timur. Saya mau geserkan ke kiblat, takut ditendang seperti di video-video. Ya udah, kalau memang udah repot ya, dan tidak memungkinkan mungkin saking ininya besarnya, ya udah. Tapi kalau bisa dihadapkan ke kiblat. Nah, dihadapkan ke kiblat sunnahnya seperti itu. Wa takbiru, dan baca takbir. Wa du'au bil qabuli, dan doa untuk diterimanya ini kurban. Doa, ini dari siapa? Ini dari siapa? Andi, Pak Budi, Pak Bagas, Pak siapa? Baru itu disembelih seperti itu. Dan dalam penyembelihan Bapak Ibu, kesunahannya yang menyembelih hewan yang disembelih jangan sampai terlihat oleh hewan yang belum disembelih. Menyembelih apapun, walaupun bukan kurban, entah menyembelih itik, menjadi apa, walaupun bukan di hari kurban. Apalagi kan kalau dikurbankan di hari kurban biasanya banyak sapinya atau kambingnya di situ, di samping-sampingnya. Kalau bisa itu sunnahnya itu jangan diperlihatkan. Yang hewan yang disembelih jangan diperlihatkan kepada hewan-hewan yang belum disembelih. Mereka pun merasakan seperti itu.
Kemudian yang mengasah-ngasah juga sama. Yang mengasah-ngasah pisau ataupun pedang ataupun goloknya jangan diperlihatkan kepada Hewannya. hewannya itu. Hewannya, karena mereka pun merasakan merasakan ngeri karena mereka mau dieksekusi itu. Maka ditutupi. Maka panitia ataupun yang mau menyembelih diperlihatkan, diperhatikan ketika menyembelih, kalau bisa anak-anak suruh menutupi supaya tidak terlihat, entah berbaris entah apa, supaya tidak terlihat hewan yang disembelihnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, wala yakulu al-mudhahi syai'an minal udhiyati al-manzurati, dan tidak boleh makan hewan kurban sedikit pun kalau kurbannya kurban yang dinadarkan, kurban wajib. Apa itu Ustaz kurban wajib, kurban nadar? Contohnya seperti ini. Oh, saya punya ruko 7 Ustaz. Tahun ini kalau laku karena ada keperluan, tahun ini kalau satu ruko laku, saya akan berkurban. Ternyata laku. Berarti kurban dia wajib karena sudah bernadar. Kurban dia wajib. Kurban nadar, kurban wajib tidak boleh makan sedikit pun. Harus Yang dibagikan. itu, Yang bernadar tersebut. Kalau keluarganya Ustaz? Kalau keluarga enggak, yang bernadarnya itu Yang tidak boleh makan sedikit pun. Oh, yang berkurbannya pun andaikan sudah dibagikan semua, ternyata tetangga yang dikasih dia ngundang masakannya dari daging tadi, ya tidak apa-apa, kan sudah hak dia ngundang kita. Sudah hak dia, terserah. Ini yang nggak boleh itu makan. Kita boleh, yang nggak boleh itu kita belum ini kita langsung mau ambil, nggak bisa. Itu seperti itu. Kemudian wayakulu minal mutatawwi'i biha, dan boleh makan kalau hewan kurban biasa, kurban sunnah, bukan kurban nazar, kurban wajib. Seperti kita biasa ini tidak ada nazar, maka boleh. Bolehnya seapa? Kalau mau paling banyak jangan lebih daripada sepertiga. Tapi kalau mau bagus lagi sunnahnya seperti Nabi. Nabi ketika setelah sholat Idul Adha menyembelih hewan kurbannya, kemudian setelah itu diambil beberapa helai daging, beberapa tusuk ditusukkan, kemudian wal makli dipanggang. Nah, kalau sekarang berarti disate, setelah itu dimakan, sisanya dibagikan semua. Ini kalau bisa, kalau kita mau dapat pahalanya banyak. Mau Ustaz, kalau seperti Nabi saya kayaknya nggak bisa ini. Nah, ya udah, kalau karena keluarga saya banyak, ya udah silahkan ambil banyak, tapi jangan lebih daripada sepertiganya. Jangan lebih daripada sepertiganya. Seperti wala yabi'u minha, dan juga tidak boleh menjual daging kurban sedikit pun, nggak boleh. Bulunya kah, apanya, kepalanya atau apapun tidak boleh sama sekali. Tidak boleh dijual. Dijual kulitnya apanya nggak boleh. Biasanya kan yang motong itu Ustaz diambil kulitnya, terus dijual, bagaimana? Ya, seperti gini. Kan tidak boleh dijual nih, umpama tidak boleh jual. Ini sudah kurban, kulitnya ada, kulitnya mau dijual, nggak boleh. Caranya gimana? Dibagikan dulu, karena harus dibagikan semua. Contohnya gini, ada Pak Andi, Pak Budi sudah dikasih daging 1 kilo. Mungkin di sini biasanya dapat daging 1 kilo ya, kalau di biasanya. Contohlah 1 kilo, andaikan dibagikan per orang 1 kilo. Ada namanya Pak Andi, Pak Budi. Pak Andi, Pak Budi dikasih daging 1 kilo. Setelah itu masih ada kulit nih di sini. Satu kulit full sapi. Ya Pak Andi, Pak Budi ini 1 kulit full sapi tambahan tak, udah. Setelah dikasihkan kulit yang full tadi, 2 orang tadi, tawari Pak Andi, Pak Budi. Mungkin Pak Andi, Pak Budi susah ngolah kulit. Kami panitia punya channel penjualan kulit, ada link penjualan kulit. Mau nggak dijual kepada kami? Kalau mereka setuju, ya silakan, kan sudah hak dia. Yang nggak boleh itu belum dibagikan kok panitia mau jualkan. Nggak sah kurbannya. Mana dalilnya? Dalilnya an Abi Hurairah qala, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda, man ba'a, barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi, menjual kulit kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Bulunya apanya tidak boleh, harus dibagikan semua. Nah, ini kan praktiknya seperti itu supaya sah. Dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, panitia pun boleh langsung menjual, tapi uangnya, hasilnya dikasihkan kepada fakir miskin, boleh. Nah, kalau mazhab Syafi'i kita kuat. Maksudnya jangan, pokoknya yang penting dikasihkan semua, setelah itu dikasih, tawari yang dikasih itu, mau nggak jual, kalau mau silakan sah. Dan daging kurban kita yang dikasih Bapak Ibu, kalau kita orang mampu nggak usah dijual. Tapi kalau kita, kan kita dapat daging nih, setelah itu kita butuh uang, boleh dijual.
Boleh. Tapi kalau bagi yang mampu nggak usah dijual. Kenapa? Karena tujuan kurban itu dalam syariat supaya orang muslim, orang beriman dapat daging ketika hari raya Idul Adha, mendapatkan hidangan daging, makan daging kurban. Dan jangan lupa Bapak Ibu, insan masada dimanapun berada, kalau bisa itu daging kurban masuk ke tubuh kita. Karena dalam daging kurban ada keberkahan. Beda dengan daging biasa, bukan di hari Idul Adha. Maka bagi yang tidak suka daging, kalau bisa diolah dengan sop kah, dengan sosis kah, jadikan bakso kah, supaya daging kurban masuk ke tubuh kita. Karena dalam kurban ada keberkahan. Dari semenjak agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan agama tauhid, terus turun temurun kepada nabi-nabi setelahnya, semuanya berkurban sampai diteruskan kepada nabi kita Nabi Muhammad. Ini kurban berkah sekali. Nah, gitu, seperti itu. Siapa tahu ada yang ada pertanyaan? Iya, dulu? ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ini sepertinya keluar dari pembahasan kita dari Bu Esti nih. Maaf Ustadz, mau bertanya, adakah istilah kesurupan dalam Islam? Ya, istilah kesurupan dalam Islam maksudnya ya, kalau dibilang arwahnya, arwah yang meninggal sudah ada tersendiri. Maksudnya tidak ada itu kan kembali lagi. Apa namanya? Arwah orang yang meninggal itu Bapak Ibu, jadi arwah dia tinggal di alam barzah. Alam barzah itu alam tersendiri. Kalau jasadnya ada dikubur di dalam kuburnya, di tanahnya. Tapi barzah, alam barzah tersendiri dia. Dan kalau jin kan menyerupai orang tersebut, bisa menyerupai orang tersebut. Iya. Nah itu kalau jin. Kalau kesurupan itu biasanya jin juga kadang membuat kesurupan. Itu Ada seperti. istilah dalam Islam itu? Ya ada. Kesurupan. Itu kan kayak sihir, kayak Oh iya. dan sejenisnya, ataupun jin yang merasuki, kan itu menyerupai. Kalau ini mengaku dia bisa saja jin. Tapi kalau alam ruhnya dia sendiri sudah di alam barzah, alamnya tersendiri. Itu. Terima kasih untuk Ibu Hajarana Umar. Assalamualaikum, tabe izin monitor menyimak. Terima kasih Bu Hajarana Umar. Abdurrahman Muhammad, alhamdulillah, terima kasih ya sudah gabung juga di sini. Iya, alhamdulillah. Kemudian Tondeng, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Iya. Selanjutnya ada Edan Dista, maaf telat monitor ini Ustadz. Enggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Termasuk Andini Mulyani Andini, assalamualaikum, menyimak mendengar Pak Ustadz. Iya. Kemudian ada apa ini? Ada pertanyaannya kayaknya ini. Iya. Tapi Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan. Menurut teman saya, kalau kita baca doa iftitah, dia cuma setengahnya, tidak sepenuhnya. Intinya begini, dia iftitah itu sampai akhirnya wa ana minal muslimin. Nah, kalau teman saya doa iftitah cuma sampai bukratan wa asila, lalu baca Al-Fatihah dan surah pendek. Gimana ini Ustadz? Apakah salatnya sudah sempurna? Ya, terima kasih Pak. Siapa namanya? Ibu Andini. Ibu Andini. Ya, pertanyaannya intinya ada temannya yang baca iftitah kan biasanya baca iftitah itu sempurna, tapi temannya cuma sampai segitu saja setengah. Iya. Bagaimana hukumnya? Ya kalau iftitah kan sunnah, sunnah sah-sah saja. Yang wajibkan Al-Fatihah. Bahkan tidak baca surat-surat pun tidak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah yang full, maka sah solatnya. Adapun itu yang baca iftitah separuh, kalau sama yang sempurna bagaimana? Bagus mana? Bagus yang sempurna, pahalanya banyak. Karena Nabi pun bacanya sempurna sampai full. Kalau kita baca sedikit ya memang sah. Cuma kalau bahasa kasar kok pelit amat gitu. Kok pelit amat, pahala kok mau sedikit-dikit. Dalam kaidah fikih kan, maka aktsara filan kan aktsara fadlan. Siapa yang banyak pekerjaannya, banyak pahalanya. Sama orang kerja juga, kalau banyak kerjanya gajinya plus lagi. Sama seperti itu juga ibadah kita, kalau banyak lagi pahalanya. Ada orang baca subhanallah, berarti baca pahala subhanallah. Tapi kalau tambah lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, lebih banyak lagi pahalanya. Seperti itu. Gitu. Iya. Artinya doa iftitah itu sebenarnya cuma sunnah Ustadz ya? Ya sunnah, tetap dibaca. Tidak dibaca juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sunnah. Apalagi yang itu bacanya full, yang banyak pahalanya. Itu ada temannya bacanya cuma sampai itu saja. Berarti pahalanya sampai itu saja, sedikit dibanding sama orang yang bacanya full, banyak pahalanya full. Banyak seperti itu. Ya, jawaban Pak Ustadz untuk Andi nih saya rasa sudah jelas sekali ya. Masih ada waktu ini Ustadz, silahkan kita lanjutkan lagi. Ya, kami singgung sedikit supaya ini wal aqiqatu ini penjagal Bapak Ibu, maka perhatikan para penjagal
ketika menyembelih, wow Ustadz panitia masjid kami ikhlas karena Allah mau menyembelih, nggak usah kasih uang, nggak usah kasih amplop, yang penting kepala sama kulit. Ini sudah ini lagi. Dalam hukum itu nggak boleh itu penyembelih itu penjagal dibayar dengan apa namanya upah dengan kepala ataupun kulit ataupun dengan dagingnya ataupun dengan bagian daripada kurbannya, entah bulunya entah giginya, nggak boleh sama sekali. Semuanya harus dibagikan. Kalau kurban apa namanya ngasih kulit ngasih kepala kepada penjagal sebagai upah menjagal, nggak boleh, nggak sah kurbannya. Kalau mau kasih saja. Makanya itu penjagal itu pakai ujroh itu upah, kasih upahnya berapa terserah menurut hukum atau mintanya berapa kasih. Setelah itu panitia ngasih daging silahkan, ataupun mau ngasih kepala silahkan, ataupun mau ngasih kulit silahkan, bukan sebagai upah, bukan sebagai upah karena dia menjagal. Kalau sebagai upah bayaran tidak sah kurbannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya faslun wal aqiqatu mustahabatun. Akikah itu sunnah yang sangat ditekankan sekali, terutama bagi yang mampu. Apa itu akikah? Wahia adzabihatu an maulidi yaumasabihi, yaitu menyembelihnya hewan, menyembelihnya di hari ke-7 setelah kelahiran. Nanti setelah kelahiran itu menyembelihnya. Maksudnya 7 hari setelah kelahiran. Kalau hari ke-7 nggak mampu, ya udah setelahnya kapan? Entah hari ke-9, hari ke-11, hari ke-13, ke-15. Yang penting diganjil hari-hari ganjilnya. Sampai kapan? Sampai si bayi tersebut sudah balik, sudah tidak ada lagi kesunahan. Kesunahannya bagi siapa? Bagi si orang tua terhadap anaknya. Kesunahan si orang tua terhadap anaknya yang baru dilahirkan setelah hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau hari ke-7 belum ada, silahkan mau pilih hari setelahnya, silahkan. Hari ke-9 kah, hari ke-11 kah, hari ke-13, 15. Yang penting sunahnya di hari-hari ganjilnya. Sampai kapan? Sampai si anak tersebut sudah balik, sudah tidak ada lagi kesunahan untuk diakikahin anak tersebut. Tapi biasa juga Ustaz, orang tuanya kan tidak mampu. Terus ketika sudah besar sudah mampu mau mengakikahi, ya udah tidak mengapa. Tapi asal hukumnya seperti itu. Sunnahnya bagi si orang tua yang mampu terhadap anaknya yang belum balik. Sampai balik sudah tidak ada. Tapi kalau tetap dia dulu karena nggak mampu orang tua saya, tapi saya sekarang mau mengakhiri, ya silahkan, boleh saja. Wa idbahu anil gulami syatani, kalau laki-laki bayi laki-laki 2 kambing. Wa anil jariyati, dan kalau bayi perempuan yaitu 2 kalau bayi perempuan 1 kambing, seperti itu. Kemudian bagaimana wayut imul porokoro awa masakin, dan dikasihkan kepada fakir miskin. Kalau akikah itu sama kurban juga tadi dikasih kepada fakir miskin ya sebetulnya. Kalau kurban dalam mentah dibagikannya, tapi kalau akikah masak. Dan kalau akikah diperhatikan tulang-tulangnya, memecah tulangnya jangan memecah tulangnya, tapi sambungan tulangnya. Pergelangan sama siku ini kan sambungan tulang. Di situ pecahnya, dipotongnya. Jangan memotong bukan sambungannya. Ini kan motongnya di sini. Karena bukan sambungannya. Sunahnya itu di sambungan tulangnya. Semuanya seperti itu. Dan akikah sunahnya masaknya agak manis sunahnya. Kemudian akikah Bapak Ibu dibagikan kepada fakir miskin. Begitu. Ustaz bagaimana? Kadang-kadang pertanyaan Mapa Solo. Ini Bapak Ibu Mapa Solo, kan daging akikah sunahnya itu sebetulnya dibagikan kepada fakir miskin. Kalau Mapa Solo bagaimana? Maka supaya sah hukumnya begini Bapak Ibu. Apalagi kalau mengharapkan supaya terganti. Apalagi kalau untung atau terganti ataupun pas-pasan. Ini malah bukan terhukumi akikah. Bagaimana caranya? Makanya kalau mau mengadakan acara kan di setiap daerah berbeda. Kalau di Bogor atau Jawa Barat itu yang akikah itu yang ngasih amplop kepada orang-orang. Kebalik ya. Terbalik ya. Kan dia syukuran karena dia syukuran akikah. Kalau kita di sini bagaimana? Makanya kalau adatnya seperti itu, yang daging akikah caranya, daging akikah dibagikan kepada fakir miskin. Nanti yang untuk acara Mapa Solo beli daging lagi atau menyembelih lagi. Atau mau pakai diganti dengan ayam, diganti dengan itik, silahkan. Yang penting yang akikah dibagikan dulu. Itu, bagikan dulu. Atau bagus lagi kalau saya akikah kasih ke panti asuhan, kasih ke panti jompo, kasih ke pesantren. Yang pesantren lah, apalagi kalau di pesantren mereka menghafal, mereka ngaji kitab, fikih, hadis, tafsir, pahalanya ke kita juga. Sudah akikahnya tertunaikan, berpahala lagi itu karena yang memakan orang yang sholat, yang apa semua dan sejenisnya. Makanya solusinya itu tadi, kalau mau mengadakan acara yang daging akikah bagikan,
yang untuk acara daging lain, menyembelih lagi kah atau beli kah atau mau diganti dengan ayam, pas seperti itu. Kemudian ketika hari ketujuh kan disembelih, sunahnya akikah, dan sunah juga memotong rambutnya si bayi tersebut, terserah mau banyak sedikit. Setelah dipotong diperkirakan itu rambutnya itu berapa gram, diperkirakan andaikan 0,5 gram, ya udah 0,5 gram dinilaikan dengan senilai emas, uangnya dicairkan dikasihkan kepada fakir miskin. Itu sunahnya. Oh, kalau tidak mampu ya udah tidak usah. Dan sunnah juga mentahnik dalam hadis ya, wa yulhaqu ra'sa wa yusamma bi aqiqati tadbahu. Sunnah juga mentahnik. Mentahnik itu memamah kurma yang manis-manis, kalau nggak ada kurma madu atau apa yang manis-manis lewat orang-orang soleh, andai guru taka atau siapa. Terus mamahan tersebut dikasihkan ke bayi tersebut, Mengunyah. bayi kita ya, Mengunyah Ustaz. kan nggak terlalu dikunyah kayak di mamah. Oh iya, itu iya, sunahnya. Nanti kan pasti itu dengan doa kah, dengan sholawat, pasti yang ulama-ulama itu tahu sendiri karena itu kan sunnah Nabi seperti itu. Setelah itu mamahan tersebut dimakankan ke bayi tersebut. Ya sudah. Gitu. Kemudian sunnah juga merasa wayu sama, diberi nama pada hari ketujuh. Sunnah dikasih nama. Namanya apa? Dalam kitab Al-Azkar, innallaha yad'ukum yaumal qiyamati bi asmaikum wa abaikum fahsinu bi asmaikum. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat kita semua akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Berarti namanya ini Pak Andi bin siapa maka perbaiki. Dalam Islam itu disuruh nama yang baik, dan nama yang akan dipanggil duluan di akhirat nama-nama yang islami. Contohnya Bapak Ibu, sekarang kan kita kalau mau apa-apa antri ya, ke bank juga antri, ada nomor antrinya, yang baik yang lewat online ataupun yang manual ada nomor antrinya. Tapi enak sekali orang yang duluan kan. Itu nanti di akhirat Bapak Ibu, itu nama-nama yang islami itu duluan Islam. Nama Furqan, namanya siapa, Mustaqim, namanya siapa, nama yang islami didahulukan. Tapi yang nama-nama yang bukan Islam belakangan, John Eklos siapa, belakangan mereka nanti namanya. Seperti itu. Iya. Tak terasa Ustaz, bincang-bincang kita sepertinya. Terus ada lagi yang biasa terjadi di masyarakat nih, sebentar lagi mungkin 1 menit. Nah itu, Ustaz, saya belum akikah, maka saya akikah dulu, nggak berkurban. Akikah sama kurban sendiri, akikah sendiri, kurban sendiri. Bukan berarti karena kita belum akikah lalu kurban kita nggak sah, tetap sah. Mau walaupun kita belum diakikahi, kurban tetap kurban sah. Nah, mau akikah pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena akikah itu sunahnya ketika kecil, setelah lahir hari ketujuh sampai balik sunahnya. Tapi kalau misalkan ada yang ini pilih akikah dulu atau kurban dulu. Ya, kalau akikah waktunya masih panjang. Kalau kurban kan cuma setahun sekali. Setahun sekali dan harinya 4 hari saja. Kalau akikah panjang, kapanpun bisa. Bahkan kalau dalam hukum, yang penting bayinya belum balik. Kalau sudah balik sudah nggak ada lagi. Jadi tapi kalau tetap mau mengadakan akikah, kan dia masih ada ini waktu. Kalau kurban cuma 4 hari di bulan Zulhijjah saja. Seperti itu, maka bagusnya kurban dulu. Gitu. Setelah itu nanti akikahnya. Seperti itu ya. Iya. Insan Mesra, sangat menarik bincang-bincang kita, pembahasan kita hari ini masalah ibadah kurban ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di sini. Kenapa kita segera pamit, karena emang waktunya sudah mentok di pukul 11. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radio